Persiapan dilakukan jelang pengambilan nomor urut 3 paslon di kantor KPUD di Jakarta. Dan panggung dan kursi disiapkan, bahkan lahan parkir disulap untuk menjadi panggung amphitheater. Persiapan terus dilakukan jelang pengambilan nomor urut ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kantor KPU Jakarta menyulap lahan parkir menjadi panggung amphitheater, termasuk sound system yang sejak pagi melakukan pengecekan. Karpet yang masih ditutup dan akan dibuka jelang acara dimulai. Desain amphitheater akan mempermudah audiens dari berbagai sudut bisa melihat ketiga pasangan calon saat mengambil nomor urut. Ada Pramono Rano, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pangrengkun, Kun Wardana, dan juga 60 orang pendukung dari masing-masing paslon yang nanti malam akan berada dalam ruangan itu. Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani yang saat ini berada di KPU Jakarta. Abel, hingga saat ini seperti apa persiapan terutama jelang pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan pada pukul 7 malam nanti? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk saat ini memang persiapan terus dilakukan begitu ya. Baru saja selesai untuk cek audio dari sound system yang memang sudah disiapkan. Nah, ini memang sedikit pangling ya Juno, saya di KPUD DKI Jakarta karena memang biasanya yang tempat saya berdiri ini adalah sebuah parkiran. Tetapi untuk saat ini yang dilakukan oleh KPUD DKI Jakarta ini menyulap lahan parkir menjadi terlihat lebih luas dan menjadi ruangan amphitheater. Ini Anda bisa menyaksikan sendiri bagaimana situasi dan juga ruangan amphitheater yang nanti akan digunakan oleh ketiga pasangan calon paslon, maksud saya, di mana nanti akan mengambil nomor urut pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, memang kalau Anda lihat ini memang masih ada yang tertutup begitu ya. Ini kapasitas lebih dari 300 orang nanti bisa masuk ke dalam ruangan ini, dan ada 2 videotron yang terpasang begitu di setiap sisinya, dan tentu saja untuk digunakan, maksud saya untuk pembuatan dari amphitheater di KPUD DKI Jakarta ini tentu saja agar audiens yang berada di maksud saya berada di KPUD ini bisa melihat secara langsung bagaimana ketiga paslon tersebut bisa atau mengambil nomor urut di mana nanti akan dilakukan rencananya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti pada saat pengundian, 3 paslon ini juga tidak sendiri, artinya ditemani dari tim kampanye, lalu juga tim pendukung yang kurang lebih ada 60 orang, di mana sebelumnya sebenarnya sudah ada penetapan begitu ya ketiga pasangan calon, dan hari ini adalah pengambilan nomor urut begitu. Memang selanjutnya nanti akan ada beberapa hal yang juga dilakukan oleh ketiga pasangan calon setelah pengambilan nomor urut. Besoknya atau di tanggal 24 dan juga 25 ini akan ada agenda deklarasi damai di Kota Tua Jakarta, dan juga nantinya dari KPUD DKI Jakarta juga menjelaskan akan ada beberapa metode kampanye yang dilaksanakan seperti kampanye tatap muka, lalu juga ada pemasangan alat peraga dan beberapa metode lainnya termasuk debat cagup dan juga cawagup yang akan dilakukan 3 kali. Kalau dari KPUD DKI Jakarta ini sudah berkoordinasi atau sudah komunikasi dengan pihak TV penyelenggara, dan nantinya akan ditentukan kapan, maksud saya akan ditentukan di mana lokasinya, tetapi yang jelas akan dilakukan pertama kali untuk debat pada tanggal 6 Oktober 2024. Nah, sebelumnya KPU DKI Jakarta, Juno dan juga saudara, ini sudah menetapkan 8,2 juta DPT atau lebih tepatnya 8.214.007 daftar pemilih tetap Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga Kepulauan Seribu. Dari 8,2 juta daftar pemilih tetap ini nanti akan melakukan pemilihan atau penyoblosan di 27 November, maksud saya, di 27 November 2024. Tentu saja untuk penetapan DPT ini sangat penting bagi proses
menuju ke pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ini juga dapat menjadi acuan Juno dan juga saudara untuk bisa menentukan jumlah TPS, lalu juga surat suara dan juga petugas TPS yang nanti akan ditugaskan pada saat proses pengambilan suara di pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta pada November mendatang. Kembali ke Anda, Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Abel Insani dari KPU Jakarta.